Halo teman-teman, selamat datang di channel Miss Holly. Oke teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas kisi-kisi soal seleksi P3K tahun 2023. Untuk teman-teman yang akan mengikuti tesnya, sebelum teman-teman berlatih soal-soalnya, alangkah lebih baik kita mengetahui kisi-kisinya terlebih dahulu ya teman-teman, agar kita belajarnya lebih terarah. Oke, langsung saja kita simak pembahasannya. Nah, teman-teman, jadi untuk soal seleksi P3K ada 4 jenis soal ya teman-teman di sini. Ada seleksi kompetensi teknis yang terdiri dari 90 butir soal. Kemudian ada kompetensi manajerial 25 butir soal. Ada kompetensi sosiokultural 20 butir soal. Nah, untuk waktunya sendiri dari ketiga soal ini, kompetensi teknis, manajerial, dan juga sosiokultural 120 menit untuk pelamar umum ya teman-teman. Jadi waktunya kurang dari 1 menit. Oleh karena itu, teman-teman harus mengerjakan soalnya secepat mungkin, kurang dari 1 menit. Tetapi untuk penyandang disabilitas, ada tambahan waktu. Jadi total waktunya untuk ketiga soal ABC itu adalah 150 menit. Kemudian yang selanjutnya ada soal wawancara sebanyak 10 butir soal. Nah, untuk soal wawancara sendiri waktunya adalah 10 menit ya teman-teman. Jadi satu soalnya adalah 1 menit dan untuk penyandang disabilitas waktunya 15 menit. Nah, sekarang kita melihat nilai kumulatif dari keempat soal tersebut. Nilainya adalah 670 ya teman-teman, dari total soalnya adalah 145 soal. Untuk kompetensi teknis sendiri, total skornya adalah, total nilainya adalah 450. Untuk nilai ambang batasnya tergantung dari instansi dan juga jurusan yang teman-teman lamar. Kemudian yang selanjutnya, yang B di situ ada kompetensi manajerial dan sosiokultural. Soalnya di sini nilainya totalnya adalah 180 dari total 45 soal. Kemudian nilai ambang batasnya adalah 117. Untuk wawancara sendiri, total skornya atau nilainya adalah 40. Untuk nilai ambang batasnya adalah 24. Nah, teman-teman, kita bahas terlebih dahulu. Untuk penilaian kompetensi teknis sendiri, di situ paling tinggi nilainya adalah 5 ya, teman-teman. Untuk pelamar khusus, di sini nilai paling tinggi teman-teman akan mendapatkan nilai 5 dan paling rendahnya adalah 1. Tetapi untuk teman-teman yang dari pelamar umum, nilainya kalau teman-teman menjawab benar mendapatkan nilai 5, tetapi jika teman-teman menjawab salah, maka nilainya 0. Tidak ada nilai 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Hanya betul dan juga salah untuk pelamar umum ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural. Nah, di sini teman-teman kalau menjawab benar, yang paling tepat di situ nilai tertinggi adalah 4. Untuk yang tidak menjawab 0 dan untuk ada jawaban mendekati benar ada 1, 2, 3, dan juga 4. Paling tinggi adalah 4 dan paling rendah adalah 0. Jadi usahakan teman-teman memilih jawaban yang paling benar. Kalau teman-teman ragu, teman-teman tetap harus menjawab karena di situ teman-teman akan tetap mendapatkan nilai. Tidak ada pengurangan nilai, kecuali kalau teman-teman tidak menjawab maka nilainya 0. Kemudian yang C adalah wawancara. Ini sama ya teman-teman, nilai paling tinggi 4 dan untuk tidak menjawab 0, kemudian ada tingkatan nilai kalau mendekati benar 1, ada 2, 3, dan juga 4. Oke, selanjutnya, nah di sini kita bahas kompetensi teknis terlebih dahulu. Nah, kompetensi teknis sendiri di sini soalnya nanti adalah tentang penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Jadi sesuai dengan yang teman-teman lamar untuk kompetensi teknis ini. Kisi-kisinya ya teman-teman. Biasanya di masing-masing instansi yang teman-teman lamar, di situ ada kisi-kisinya.
Kemudian yang B ada kompetensial. Nah, kompetensi manajerial di sini terdiri dari 8 ya teman-teman. 8 kompetensi yang harus teman-teman kuasai. Ada integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan juga pengambilan keputusan. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Kompetensi manajerial sendiri di sini menilai tentang komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur. Apa sih yang dimaksud dengan integritas itu? Integritas sendiri merupakan kemampuan untuk konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan. Menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Kemudian yang selanjutnya adalah kerjasama. Nah, teman-teman tentu tidak asing dengan kata kerjasama ya teman-teman. Intinya adalah menjalin hubungan dengan orang lain. Oke, selanjutnya ada komunikasi. Nah, komunikasi di sini merupakan kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis, disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai baik secara lisan maupun tertulis. Memastikan pemahaman agar tidak salah persepsi ya teman-teman, mendengarkan secara aktif dan efektif, mempersuasi, meyakinkan, dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang keempat adalah orientasi pada hasil, yaitu kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi resiko dan peluang, dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Kemudian yang kelima ada pelayanan publik, yaitu kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, golongan, atau juga partai politik. Nah, teman-teman, jadi kita tidak boleh diskriminatif dalam melakukan pelayanan publik, tidak boleh membeda-bedakan antara si A dan juga si B. Kemudian yang keenam adalah pengembangan diri dan orang lain, yaitu kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemauan belajar sepanjang hidup, memberikan saran atau bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya. Nah, jadi kita harus tetap selalu mengembangkan potensi diri. Yang selanjutnya adalah mengelola perubahan, yaitu kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama, mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif. Nah, kemudian yang 8, yang terakhir untuk kompetensi manajerial adalah pengambilan keputusan, yaitu kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Oke teman-teman, ini adalah soal kompetensi manajerial. Selanjutnya kita akan membahas tentang kompetensi sosiokultural yang terdiri dari 20 butir soal.
Kompetensi sosiokultural di sini adalah menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip sebagai perekat bangsa. Nah, ini tujuan dari sosiokultural adalah untuk sebagai perekat bangsa ya, teman-teman. Kemudian yang pertama di sini agar prinsip sebagai perekat bangsa terlaksana, ada 4 kompetensi yang harus teman-teman kuasai. Yang pertama adalah kepekaan terhadap keberagaman. Nah, teman-teman kita harus sadar akan kemajemukan di masyarakat kita ya teman-teman, khususnya di Indonesia yang terdiri dari wilayah yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda, baik dari agama, suku, dan juga budaya, perilaku orang lain, dan sebagainya. Kita harus mampu bersikap tenang di situ, mengendalikan emosi dan juga kemarahan dalam menghadapi perbedaan dari latar belakang, agama, suku, gender, dan juga yang lainnya. Oke, selanjutnya adalah kemampuan dalam berhubungan sosial. Nah, kemampuan dalam berhubungan sosial adalah terkait kita dengan masyarakat atau rekan kerja di tempat instansi kita ya, teman-teman. Kita harus mampu mengkomunikasikan dampak resiko. Dari dampak resiko yang akan ditimbulkan jika kita berhubungan sosial dengan orang lain. Kita harus tetap bersikap baik, bagaimana menempatkan diri sesuai dengan lingkungan kita. Yang selanjutnya, yang nomor 3 adalah kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Nah, persatuan sangat penting ya teman-teman. Kita harus tetap membangun hubungan yang baik dengan rekan kita ya teman-teman. Kemudian juga kita harus menghargai perbedaan orang lain, dan apabila terjadi masalah, kita harus menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik. Seminimal mungkin kita harus menghindari perselisihan. Untuk kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Yang selanjutnya adalah empati. Empati merupakan cara kita dalam memposisikan diri dalam keadaan orang lain ya teman-teman. Yang selanjutnya ada kompetensi atau di sini wawancara ya teman-teman, terdiri dari 10 butir soal. Tujuannya di sini adalah menggali informasi non-kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan juga moralitas. Untuk wawancara yang dinilai ada 5 ya teman-teman, yaitu kejujuran, kemudian yang kedua ada komitmen, ketiga adalah keadilan, keempat etika, dan yang kelima adalah kepatuhan. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita mengenai kisi-kisi. Dalam video berikutnya kita akan membahas soal-soalnya ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, yuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Bye!